Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Frido Sumardi dari Sistem Informasi Bilingual 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BBS diagram proyek pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar yang terdiri dari 5 tahap atau 5 proses, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama dari pengembangan proyek sistem informasi ini adalah merencanakan proyek sistem, kemudian menganalisis kebutuhan, merancang sistem, penulisan program, dan yang terakhir adalah tahap implementasi. Pada tahap pertama, yaitu merencanakan proyek sistem, dibagi menjadi dua fase, yaitu melakukan penelitian dan membuat hasil dokumentasi hasil wawancara dan observasi atau hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian penelitian ini dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu mengidentifikasi masalah pada sistem lama dan melakukan observasi ke tempat dinas kepariwisataan Kabupaten Gianyar. Mengidentifikasi masalah ini dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu melakukan wawancara dengan staf kepariwisataan Kabupaten Gianyar dan mencari masalah yang berkaitan dengan sistem. Nah, tahap melakukan wawancara dengan staf kepariwisataan Kabupaten Gianyar ini dibagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu membuat daftar pertanyaan untuk keperluan wawancara, membuat perjanjian wawancara dengan staf kepariwisataan, mendapat konfirmasi atau persetujuan wawancara dan menyiapkan lokasi wawancara, selanjutnya melakukan wawancara, dan yang terakhir membuat hasil dokumentasi hasil wawancara. Kemudian pada tingkat keempat, yaitu mencari masalah yang berkaitan dengan sistem dari hasil wawancara ini, dibagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama menganalisis dan merumuskan masalah dari hasil wawancara, kemudian menentukan prioritas masalah, dan yang terakhir membuat dokumentasi rumusan masalah yang berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu menganalisis kebutuhan. Pada fase ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu mengidentifikasi kebutuhan user yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu menganalisis kebutuhan user dari hasil wawancara tadi dan membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan user. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan admin dan arsitektur sistem yang kemudian akan dibagi lagi menjadi tingkat ketiga dan tingkat selanjutnya membuat dokumentasi hasil identifikasi kebutuhan user, admin, dan arsitektur sistem. Nah, mengidentifikasi kebutuhan admin dan arsitektur sistem ini dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu menganalisis kebutuhan admin dan arsitektur sistem, kemudian membuat dokumentasi hasil identifikasi kebutuhan admin dan arsitektur sistem tersebut. Selanjutnya adalah tahap perancangan sistem yang dibagi menjadi 4 tahap, yaitu mengidentifikasi arsitektur sistem, desain logika proses usulan atau data flow diagram DFD, merancang basis data, dan merancang user interface. Tahap mengidentifikasi arsitektur sistem dibagi menjadi 2 tahap, yaitu menganalisis dokumentasi hasil identifikasi kebutuhan sistem dan membuat dokumentasi hasil analisis arsitektur dan spesifikasi sistem. Nah, tahap desain logika proses sistem usulan ini dibagi menjadi 2 tahap lagi, yaitu perancangan data flow diagram atau DFD dan membuat dokumentasi hasil desain logika atau DFD. Tahap 3.3 merancang basis data dibagi menjadi 3 tahap lagi, yaitu membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau Entity Relational Diagram atau ERD, kemudian merancang desain fisik struktur penyimpanan data yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu merancang desain fisik struktur penyimpanan data dan membuat dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data. Kemudian tahap terakhir dari merancang basis data adalah membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau Entity Relational Diagram atau ERD dan desain fisik struktur penyimpanan data. Tahap keempat, yaitu merancang user interface, dibagi menjadi 2 tahap, yaitu membuat rancangan desain user interface dan membuat dokumentasi hasil desain user interface dari sistem tersebut. Kemudian tahap 3
Titik 5 yaitu pengumpulan dokumentasi dari semua rancangan sistem, yaitu mulai dari dokumentasi hasil analisis arsitektur sistem dan spesifikasi sistem, kemudian dokumentasi hasil desain logika atau DFD, kemudian dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD dan desain tabel basis data, kemudian dokumentasi hasil desain user interface system. Tahap selanjutnya adalah penulisan program yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu membuat user interface system, membuat database, dan membuat coding sistem informasi geografis untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar. Pada tahap membuat user interface ini dibagi menjadi 3, yaitu membuat coding user interface system, melakukan testing terhadap user interface tersebut, kemudian membuat hasil dari testing user interface tersebut. Pada tahap membuat database dibagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu melakukan instalasi software yang diperlukan, membuat coding database, kemudian melakukan testing dan evaluasi terhadap database sistem tersebut, yang terakhir membuat dokumentasi proses coding dan hasil testing dan evaluasi database. Tahap keempat dari penulisan program adalah uji coba sistem informasi geografis untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar, yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu melakukan uji coba sistem informasi geografis untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar dan membuat dokumentasi hasil uji coba sistem informasi geografis untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar. Kemudian tahap kelima dari penulisan program yaitu membuat dokumentasi dari seluruh uji coba yang dilakukan, yang dibedah lagi menjadi 2 tahap, yaitu mengumpulkan dokumen terkait uji coba sistem, kemudian membuat dokumentasi hasil uji coba sistem. Nah, tahap terakhir yaitu tahap implementasi sistem. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu mengidentifikasi arsitektur dan spesifikasi sistem secara rinci, instalasi sistem informasi geografis untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar, dan membuat dokumentasi implementasi sistem informasi geografis untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar. Dari mengidentifikasi arsitektur dan spesifikasi sistem secara rinci ini, terdapat tahap pengadaan software dan hardware yang dibutuhkan, yang kemudian dibagi menjadi 2 tahap lagi, yaitu pengadaan hardware berupa komputer dan melakukan instalasi sistem operasi dan software pendukung. Dari tahap instalasi sistem informasi geografis untuk pemetaan pariwisata terdapat 2 tahap lagi, yaitu menginstalasi sistem informasi geografis berbasis web untuk pemetaan pariwisata Kabupaten Gianyar dan testing terhadap sistem informasi geografis berbasis web yang sudah dipasang. Demikianlah diagram WBS dari pengembangan proyek sistem informasi untuk pemetaan pariwisata di Kabupaten Gianyar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.